Oke, mari kita lanjutkan alur ceritanya. Langsung saja kita mulai. Apakah kamu sudah menangani semuanya? Suara lembut menyentak Yuho terbangun dari ingatannya tentang ibunya. Dia mendongak dan apa yang dilihat adalah wajah yang akrab. Itu kamu? Yuho berdiri dan membungkuk dengan hormat pada pemuda berambut emas di belakangnya. Dewa emosi, Rong Nianbing tersenyum tipis. Aku sudah tahu tentang urusanmu. Sepertinya kamu sedang tidak dalam mood yang baik. Yuho memaksakan tawa dan menjawab. Aku sudah melakukan semua yang seharusnya. Tapi tiba-tiba aku memiliki seorang putra entah dari mana dan Tong Wutong telah meninggalkanku. Aku bahkan tidak tahu di mana dia. Rong Nianbing bertanya, lalu apa rencanamu? Aku harus mencarinya dan aku harus membawanya kembali ke sisiku berapapun harganya. Tolong bawa aku ke alam dewa karena dia pasti ada di sana. Rong Nianbing menjawab, tidak ada yang bisa membawamu ke alam dewa, bahkan aku tidak bisa. Kamu harus mengendalikan kekuatanmu sendiri jika kamu ingin pergi ke sana. Ada satu tes lagi yang belum kamu selesaikan jika kamu ingin mewarisi tempatku. Mata Yuho bergerak. Kamu berbicara tentang dewa binatang? Rong Nianbing sedikit memiringkan kepalanya dan tubuhnya perlahan menjadi ilusi saat dia menghilang ke dalam sejuta bintik cahaya keemasan. Pergilah, kamu dapat mewarisi kursiku di saat kamu mengalahkan dewa binatang. Dewa binatang? Di Tian? Apakah sudah waktunya bagi kita untuk bertarung? Yuho berbalik dan bersujud beberapa kali di depan makam ibunya sebelum dia bangkit dan terbang menuju kota Xinglo. Deteksi spiritualnya menyebar. Dengan cepat dia menemukan di mana individu sekte Tang berada. Kamu akan pergi? Bebe menatap Yuho dan matanya dipenuhi dengan kerinduan. Yuho tersenyum lembut. Jangan khawatir, kakak senior. Kami akan kembali ketika aku menemukan Wutong. Aku ingin melakukan pernikahan di sekte Tang di dalam kota Shrek. Kebahagiaan kami tidak bisa lengkap tanpa restu kalian. Bebe, Hichato, dan Susansi tertawa terbahak-bahak saat mereka mendengar kata-katanya. Lalu, tunggu apa lagi? Cepat bawa dia kembali, kalau tidak, jangan kembali. Jiang Nanan menimpali ketika dia tertawa. Ya, tentu saja. Yuho meninggalkan kota Xinglo lagi saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Tatapannya segera menyapu ke arah kekaisaran matahari bulan. Yunhan, Xiao Yunhan. Seutas ratapan mengalir di hatinya. Juji, aku tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapimu. Mungkin nasib dan takdir telah mempermainkan kita. Kamu benar, aku tidak layak menjadi ayah Yunhan. Dia milikmu, dia anakmu. Yuho menggelengkan kepalanya dengan paksa, membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya. Kemudian, dia melonjak ke langit dan berlari menuju hutan besar Xinglo. Puing-puing yang merupakan istana duk harimau putih di kota Xinglo telah dibersihkan dan sebuah altar upacara didirikan. Su Jiawei mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan turun tahta dan memberikannya pada duk harimau putih, sementara dia menjadi seorang duk. Setelah menjadi kaisar, Dai Hao menjadikan Dai Loli sebagai putra mahkota, sementara Dai Yuheng dan Dai Huaibin juga menjadi pangeran. Dia menjadikan istri tercintanya, Huayun, yang telah meninggal sebagai permaisuri. Tak lupa, dia menunjuk roh Ais Dolo, Huo Yuhao, sebagai tutor kekaisaran. Sementara itu, kota Shrek kembali dibuka dan mulai menerima siswa baru. Sekte Tang memperluas struktur penelitian Aula Alat Roh mereka, sementara Hichato mengambil alih sebagai ketua Aula Alat Roh. Chuan Jiwen memasuki Akademi Shrek dan menjadi dekan Departemen Alat Roh. Sementara Masyato mengambil alih sebagai dekan Departemen Roh Pelindung. Tetua Swan menyerahkan posisinya sebagai ketua Papillum Dewa Laut kepada Yan Shaoje. Dan dia kembali ke masa-masa indahnya menikmati anggur yang indah dan paha ayam yang lezat. Roh Es Dolo, Huo Yuhao, dinamai guru kehormatan Papillum Dewa Laut. 3 bulan berlalu, tentara Kekaisaran Matahari Bulan telah sepenuhnya mundur dari wilayah Kekaisaran Xinglo dan mereka telah mengembalikan pegunungan Mindo. 6 bulan berlalu, Permaisuri Dewi Perang berdiri tegak menentang pendapat massa ketika Silver Moon Dolo Kong Deming dan militer mendukungnya.
Sementara dia mengumumkan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan diganti namanya menjadi Kekaisaran Tiandou. Benua Dolo mendapatkan kembali setelah kebuntuan antara Kekaisaran Tiandou dan Kekaisaran Xinglou dari 10.000 tahun yang lalu di utara dan selatan sejak saat ini dan seterusnya. Perdamaian kembali ke benua dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang perlahan-lahan diperbaiki karena teknologi alat roh terus maju dengan cepat. Sementara itu, Yu Hao menempuh ratusan kilometer dalam sekejap mata. Hanya beberapa saat dia sudah tiba di hutan besar Xinglou. Kekuatan spiritualnya membentang saat dia berkata, "Di Tian, aku datang." Sementara itu, di wilayah terdalam hutan besar Xinglou, danau kehidupan, kepala besar tiba-tiba muncul dari air danau. Mata emasnya perlahan terbuka dan bingkai raksasa secara bertahap naik ke udara. "Kamu akhirnya di sini? Aku sudah menunggumu untuk waktu yang sangat lama." Yu Hao melayang-layang di udara sambil menatap ke arah tertentu dengan tenang. "Aku juga sudah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama." Beberapa saat kemudian, Di Tian sudah muncul di hadapan Yu Hao. "Aku tahu bahwa hari ini akan datang, tapi aku tidak berharap kamu datang begitu cepat." Yu Hao tersenyum tipis. "Kamu seperti gunung yang menjulang di depanku, dan aku tidak akan pernah mencapai puncak jika aku tidak melewatinya." Di Tian tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu, kita akan melihat apakah aku akan tetap bisa menjaga takdir hutan besar Xinglou, atau kamu akan melangkahiku untuk mencari alam dewamu. Naiklah." Hanya beberapa kedipan, mereka berdua telah naik 10.000 meter di atas tanah. "Baiklah, mari kita mulai." Di Tian memiliki kultivasi 800.000 tahun, kemampuannya tak tertandingi. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, matahari hitam segera muncul di belakangnya. Yu Hao juga melakukan tindakan yang sama, namun bukan matahari hitam yang muncul di belakangnya, tapi matahari keemasan. Teng, segera matahari keemasan dan matahari hitam berhadapan satu sama lain dan bertabrakan di langit. Bahkan hanya dengan sekali tabrakan, itu sudah memicu bola cahaya yang besar, dan badai energi yang menakutkan menyebabkan ruang bergetar hebat. Namun tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar langsung muncul, dan itu melahap semuanya dengan marah. Yu Hao dan Di Tian terpisah beberapa ribu meter setelah tabrakan. Di Tian tampak sangat terkejut. "Kamu telah membentuk inti jiwa ketigamu, dan itu adalah tipe ruang?" Yu Hao mengangguk sedikit. "Kalau tidak, mengapa kamu pikir aku berani menantangmu?" Kemudian, Yu Hao sejenak menjelaskan sedetail mungkin bagaimana dia bisa membentuk inti jiwa ketiganya dengan metode Yin Yang komplemen. Setelah mendengarkan penjelasan Yu Hao, Di Tian memahami bagaimana sakitnya membentuk inti jiwa ketiga menggunakan metode Yin Yang komplemen. Meskipun keberhasilan Yu Hao terkait erat dengan keberuntungan, jika bukan karena kekuatan roh yang besar dari Kaisar Naga Dolo, serta cincin dan mata roh Kaisar Tiran Apple Eye, Yu Hao tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Wajah Yu Hao kembali serius setelah menjelaskan pembentukan inti jiwa ketiganya. Mata takdirnya terbuka dan mengarahkan tangannya kepada Di Tian. Gangguan spiritual serta melemahkan spiritual dilepaskan. Namun sebelum cincin rohnya muncul, pusaran air dan tengkorak sudah muncul di belakang Di Tian. Di Tian mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. "Tidak berguna, keterampilan rohmu tidak akan terpengaruh padaku, kecuali kamu jauh lebih kuat dariku. Naga kebal terhadap serangan spiritual." Saat dia berbicara, Di Tian menunjuk Yu Hao. Segera, ruang di sekitar Yu Hao tampak menggelembung sebelum pecah menjadi ombak ungu, dan bergerak ke arah naga raksasa di tengahnya, kemudian menerkam Yu Hao. Namun, ombak ungu serta naga segera berhenti, perlahan berubah menjadi putih dan ilusi, sebelum akhirnya berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar. Pada saat yang sama, suhu udara turun drastis, seluruh langit tertutup kabut tipis sehingga menyembunyikan Yu Hao. "Sepertinya kamu telah mengerti arti sebenarnya di balik es tertinggi." Di Tian mengangguk sambil memuji Yu Hao. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya, dan kepingan salju yang datang di depannya secara alami tersebar. Detik berikutnya, lengannya menjadi besar dan tebal. Sisik mulai muncul dan membentuk cakar naga. Cakar Dewa Naga. Ekspresi Di Tian berubah serius saat dia menunjuk Yu Hao.
Di belakangnya, bayangan naga hitam besar muncul. Di atasnya masih ada cahaya warna-warni bersinar terang. Cakar Dityan perlahan berubah menjadi emas dan memancarkan cahaya warna-warni. Anak muda, kamu pasti tidak mengharapkan ini. Aku sudah memperlakukanmu sebagai musuhku saat kamu berani menantangku. Ekspresi Yu Hao tampak berubah dingin. 3 inti jiwanya memancarkan sinar tanpa henti. Di belakangnya, bayangan rohnya terus berkedip, membentuk armor es dan mencoba keluar dari pengangkangan cakar Dewa Naga. Tidak berguna, itu hanya akan menguras kekuatan rohmu di hadapan kekuatan setengah dewa. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Saat kekuatan rohmu terkuras, aku akan membawamu kembali ke hutan besar Xinglo. Yu Hao melihat tenang ke langit. Fluktuasi kekuatan rohnya tiba-tiba melemah, tubuhnya menjadi kaku dan bisa hancur kapan saja. Namun detik berikutnya, cahaya biru es melintas dan menyerang. Boom, suara ledakan terdengar ketika Dityan mengangkat cakar naganya dan memblokir serangan cahaya biru es. Namun cahaya biru es langsung mekar seperti bunga dan menelan tubuh Dityan. Dityan bukan satu-satunya yang mempunyai senjata ataupun kemampuan seperti dewa. Desahan beku dewa, belati embun pagi. Senjata surgawi yang diperoleh Yu Hao dari dewa emosi. Setelah tabrakan beberapa detik, kedua sosok akhirnya muncul di langit. Dityan merobek ruang dan muncul 1000 meter jauhnya. Cakar naganya telah berubah seluruhnya menjadi 7 warna, dan ada 7 luka di tubuhnya. Itu tidak besar dan tidak berdarah, tetapi tertutup oleh lapisan es. Ya, Dityan terluka. Sementara Yu Hao terengah-engah 1000 meter jauhnya. Pelat embun paginya berkedip-kedip dan memancarkan aura suci. Dityan menatap Yu Hao dengan serius dan perlahan mengangkat cakar Dewa Naganya. Sekali lagi, bayangan naga hitam besar muncul di belakangnya. Kemudian dia mengulurkan cakar Dewa Naganya ke arah Yu Hao. Menarik napas dalam-dalam, Yu Hao mengangkat belati embun paginya di atas kepalanya. Kabut es tebal naik dan berubah menjadi cincin kabut es. Seolah-olah tubuhnya telah menyatu dengan belati dan digantikan dengan sosok yang anggun. Penampilannya tidak begitu jelas, tetapi dia mengenakan gaun biru es. Desahan panjang terdengar. Kemampuan cincin roh ke-9 dari roh permaisuri es Kalajengking dilepaskan. Desahan beku Dewi es dan salju. Segera, sekelompok kabut biru es bertiup dari kepalanya, membentuk bola dan bertemu dengan cakar naga. Cahaya warna-warni dan bayangan cakar Dewa Naga tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi biru es. Dityan langsung tertegun. Kekuatan apa ini? Ini sudah lebih kuat dari es tertinggi. Kekuatan cakar Dewa Naga sebenarnya dibekukan. Hancurkan! Suara dingin Yu Hao bergema di langit yang membuat tubuh Dityan bergetar. Lingkaran cahaya hitam yang kuat dilepaskan dari tubuh Dityan. Meskipun begitu, serangkaian suara ledakan masih terdengar dari tubuhnya. Bahkan cakar Dewa Naganya yang beku mulai bergetar. Yu Hao tiba-tiba bergerak. Telapak tangannya dengan keras menghantam cakar Dewa Naga yang beku. Kemampuan kedua dari cincin roh ke-9-nya dilepaskan, 0 mutlak. Teng, tubuh Dityan bergetar, kedua matanya menyusut. Ini karena dia kaget mengetahui bahwa hubungannya dengan cakar Dewa Naga telah terputus. Bagus, Dityan berseru dengan keras. Dia kemudian mengayunkan tinju kirinya, melepaskan gelombang kekuatan ruang. Segera, seekor naga hitam raksasa muncul tepat di belakang Yu Hao dengan mulut menganga. Sekali lagi, Dityan merebek ruang saat dia berubah menjadi seberkas cahaya perak sebelum menghilang. Yu Hao merasa seluruh tubuhnya telah mati ketika berusaha keluar dari kepala naga. Dia mengaktifkan 3 inti jiwa di tubuhnya untuk mengikis kekuatan menakutkan Dewa Naga. Boom, kepala naga langsung hancur. Dia segera menghindari serangan berikutnya yang menghadang. Ruang terus berkedip-kedip saat 2 individu terus muncul dan bertabrakan. Kilatan cahaya menerangi udara setiap kali mereka bertabrakan. Langit di atas mereka sudah berubah menjadi dunia yang berbeda. Mata Asura di atas dai Yu Hao memancarkan cahaya bergelap yang menakutkan. Sementara itu, Dityan yang tidak terlalu jauh dari Yu Hao tampaknya bergerak sangat lamban. Ruang dan waktu di sekitarnya tampaknya telah membeku. Kekuatan spiritual Yu Hao meledak seperti gletser. Ketika bentuk manusia Dityan mulai terlihat. Saat ini, mata Dityan melebar tak percaya.
Tubuhnya mulai bergetar ketika menatap Yu Hao. Cahaya ruang dan waktu? Bagaimana dia bisa menggunakan kemampuan ini? Cahaya ruang dan waktu. Ini adalah kartu truf terbesar Kaisar Tiran Evil Eye. Dengan kemampuan ini, dia dapat melarikan diri dari Ditian saat mereka bertarung dulu. Meskipun Ditian mampu melukai Kaisar Tiran Evil Eye, dia juga terkena cahaya ruang dan waktu dan butuh waktu 1000 tahun baginya untuk pulih. Tepat ketika Ditian mengumpulkan semua energi yang bisa diberikan oleh cakar Dewa Naga kepadanya dan berusaha menghentikan sumber kekuatan spiritualnya agar tidak memburuk dalam cahaya ruang dan waktu. Di sisi lain, cahaya biru kecil melintas di tangan Yu Hao yang membuat Ditian menunjukkan ekspresi putus asa. Detik berikutnya, kedua mata Yu Hao memancarkan warna gelap, kemudian menutupnya termasuk mata asuranya. Karena Ditian ditembaki oleh cahaya ruang dan waktu, tidak mungkin baginya bisa menghentikan Yu Hao yang saat ini telah menyatu dengan langit dan bumi. Yu Hao melambaikan tangannya. Cahaya biru ditarik dan membentuk belati biru kristal di udara. Air mata Guan Yin. Teknik senjata tersembunyi paling kuat sekte Tang. Serangan Yu Hao kali ini, perpaduan antara air mata Guan Yin dengan belati ukiran hantu, belati kedua yang diberikan orang Nianbing. Belati kristal merobek ruang, kemudian menembak ke arah Ditian. Ditian menundukkan kepalanya dengan putus asa. Pada dasarnya, dia sudah tidak bisa menghindar. Dia juga bisa merasakan aura setengah dewa dari belati kristal yang mengarah padanya. Belati segera mengirim tubuhnya ke belakang saat dia menghancurkan lapisan ruang. Dunia lain sepertinya memberi isyarat pada Ditian. Dewa Naga, sepertinya aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang telah kamu berikan padaku. Senyum pahit terbentuk di wajah Ditian. Dia hanya bisa menutup matanya. Ditian. Tiba-tiba, suara dingin Yu Hao memasuki kepala Ditian dan membangunkannya. Membuka matanya, Ditian terkejut menyadari bahwa energi hidupnya tidak memudar dengan cepat. Dia segera menatap luka di dadanya. Ini bukan luka yang fatal. Mengapa? Ditian bertanya pada Yu Hao. Yu Hao hanya tersenyum. Aku hanya ingin mengalahkanmu dan tidak pernah ingin membunuhmu. Sudahkah kamu lupa? Aku telah berjanji untuk tidak pernah secara sukarela membunuh binatang roh. Lalu bagaimana dengan Kaisar Tiran Evil Eye? Ditian menjawab dengan merendah hati. Yu Hao menjawab dengan menyesal. Dia ingin membunuhku. Aku tidak punya pilihan lain selain membalas. Ditian mengungkapkan ekspresi pahit dan berkata, sungguh balasan yang beruntung. Pada akhirnya, kamu telah menang. Yu Hao mengangguk. Pada saat ini, dia sangat tenang. Selamat tinggal Dewa Binatang. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya kita bertemu. Namun aku masih ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku saat itu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yu Hao melambaikan tangannya dan menghilang ke ruang di depannya. Ekspresi pahit muncul di wajah Ditian. Kemudian dia perlahan mendarat kembali di hutan besar Xinglo. Dia tidak ingin membunuhku. Dia tidak ingin membunuhku. Ditian diliputi oleh banyak emosi. Dia tertawa dan menangis pada saat bersamaan. Namun tiba-tiba, cahaya perak mulai terbentuk dan sebuah suara berwibawa terdengar di samping Ditian. Dia tidak ingin membunuhmu. Ditian langsung terbangun oleh suara itu saat dia berlutut di tanah. Justru karena dia tidak punya niat untuk membunuhmu. Jika tidak, aku akan mengambil resiko mengakhiri kultivasiku untuk membunuhnya. Ditian tampaknya telah tenang kembali ketika dia bertanya, tapi Tuan, mengapa kamu tidak menghentikannya pergi? Dia memiliki kekuatan takdir. Itulah yang dibutuhkan seluruh hutan besar Xinglo. Kamu juga membutuhkan kekuatan ini. Suara misterius itu menjawab dengan jelas. Kekuatan takdir adalah milik benua Dolo. Ini bukan sesuatu yang bisa diambil siapa saja, sesuka mereka. Dia akan segera meninggalkan dunia ini. Ditian, aku tahu kamu pasti sangat kesepian. Pasti sangat sulit bagimu selama ini. Yang mulia, Ditian terus berlutut di tanah. Bertahanlah selama 10.000 tahun. Pada saat itu, aku akan menyelesaikan kultivasi dan pulih dari semua cederaku. Ketika aku kembali ke dunia ini, kamu dapat pergi dan berkeliling sesuka hati. Ya, terima kasih yang mulia. Cahaya perak perlahan memudar dan semuanya menjadi kembali normal.